Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, momentum Syawal minal a'idina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi karena masih bulan Syawal, karena masih baru saja selesai ibadah Idul Fitri, maka minal a'idina wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Ada pula nikmatnya kita saling maaf-memaafkan. Coba kalau kita maaf-memaafkan tapi dah 2 bulan setelah Idul Fitri, ataulah 3 bulan atau 4 bulan setelah Idul Fitri, pasti lain. Setelah hari raya Idul Fitri, kita tidak ada maaf-maafan. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba di bulan September lah besok, jumpa aja kawan awak, sehatnya, maaf lahir batin yo katanya. Pastinya curiga kawan. Pasti dia curiga kepada kita. Ini jangan-jangan dia ini memfitnah saya kemarin ini, maka dia minta maaf sekarang katanya. Tapi kalau mohon maaf lahir batinnya setelah Idul Fitri, kita tak ada curiga, walaupun memang awak difitnah jadi belakang. Tapi karena momennya itu ba'dal Aid, tak ada curiga kita. Karena memang momennya itu di Syawal itu maaf lahir batin, maka ya tradisi yang bagus lah. Dapat sekali setahun minta maaf ke kawan kan, jadi itu kan sudah tubuh pula bakalnya difitnah pulanya balik isu minta maaf pula balik kan. Tapi kalau di lain waktu kita meminta maaf, tidak di waktu ba'dal Aid itu kita minta maaf, orang curiga ke kita. Tiba-tiba aja kita salam kawan, lama nak usah buat maaf lahir batin yo kata awak kayaknya. Pastinya curiga ke kita. Nah, itulah salah satu tradisi yang elok di Indonesia ini, ada maaf-maafan setelah Idul Fitri. Walaupun itu bid'ah kata Wahabi, tapi tetap kita galakkan itu. Tetap kita laksanakan, tetap kita anjurkan kepada kaum muslimin untuk saling maaf-memaafan ya, ba'dal Aid. Tak ada Nabi pernah, tentu nak kemungkinan Nabi minta maaf lho Pak, apa pula caranya tu? Nabi sebut sahabat maaf dan juga kecil Nabi ke sahabat, takkan mungkin. Takkan ada riwayat hadis yang seperti itu, takkan kita jumpai. Jadi ya saling maaf-memaafkan di antara kita, dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran jelas sekali itu. Fa'fu wasfahu, bermaaf-maafanlah kamu. Fa'fu, saling memaafkanlah kamu. Wasfahu, dan saling bermusafahahlah kamu. Alhamdulillah Indonesia melaksanakan tradisi itu dan menjadi sebuah hal yang sangat ya menyeluruh lah di negara kita Indonesia. Alhamdulillah.
Itu tanda orang Indonesia ini ahli sunnah wal jamaah. Itu tandanya di Riau ini ahli sunnah wal jamaah. Maka kalau ada orang bilang di Pekanbaru kota sunnah, hidup kota sunnah. Kalau memang isinya mereka, takkan ada orang lagi jalan-jalan setelah salat Id. Tapi ini alhamdulillah hampir mayoritas kaum muslimin di Indonesia jalan-menjalan, datang mendatangi untuk saling minta maaf. Hadis hari ini hadis daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis yang terakhir kemarin dalam Ramadan itu hadis tentang daripada Sayyidah Aisyah Nabi wafat itu meninggalkan Nabi wafat dan pedang beliau. Ada mengatakan baju besi beliau itu sedang dalam keadaan tergadai kepada Yahudi dengan 30 sa' dari syair. Ya, 30 gantang daripada gandum. Hadis hari ini daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik periwayat hadis. Siapa dia Anas bin Malik ni? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi, ia pembantu Nabi pun ia. Itu dia sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Anas bin Malik. Kita umat muslim banyak terhutang kita sebenarnya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ni meriwayatkan hadis lebih daripada 3.000 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Memang beliau ni dari usia kecil, ada mengatakan 8 tahun usia Anas bin Malik. Anas bin Malik sudah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat cerita itu, ketika Sayyidina Anas bin Malik, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Anas bin Malik ini sudah muslim. Termasuk ibunya Ummu Sulaim sudah muslim. Karena walaupun Nabi belum sampai ke Madinah, penduduk Madinah sudah banyak yang muslim ketika itu. Banyak yang muslim. Termasuklah ibu Nabi namanya Ummu Sulaim. Ibu Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Muslim. Jadi suatu ketika Nabi belum juga kunjung datang ke Madinah, Ummu Sulaim ini selalu bercerita ke Anas bin Malik tentang sosok Rasulullah. Nabi ini seperti ini orangnya santun, orangnya ramah, orangnya tawadhu, orangnya menimbulkan kebahagiaan kepada kita. Seluruh sifat-sifat Rasulullah dipuji oleh Ummu Sulaim. Akhirnya Anas bin Malik selalu mendengar cerita ibunya. Apa cerita ibu? Didengar oleh Anas bin Malik cerita ibu terus-menerus. Akhirnya Anas bin Malik katakan kepada ibunya, "Bu, Mata, kapan kita berjumpa dengan Muhammad? Setiap saat ibu bercerita tentang Nabi Muhammad. Tapi kapan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad itu, Bu?" Salah satu daripada pertanyaan Anas bin Malik itulah Allah takdirkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, singkat cerita, orang ada yang memberikan tanah, ada yang memberikan rumah, ada yang memberikan kebun. Ya, yang punya hartanya lah, yang punya harta, yang punya kesempatan, ada yang dia berikan kepada Sayyidina Anas bin Malik, kepada Nabi SAW. Tapi ibu Anas bin Malik seorang janda, tak memiliki apa-apa. Didatangnya Rasulullah SAW sambil dia membawa anaknya Anas bin Malik. Kata ibu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah," kata ibu kepada Nabi SAW. Kata ibunya Anas bin Malik, "Wa indi la syai'. Aku ni tak punya apa-apa. Kebun aku tak punya, rumah pun cuma menumpang. Kami tak punya apa-apa. Tapi aku punya ibnun, aku punya anak kecil ini, usia 8 tahun. Dalam satu qaul baru 7 tahun. Aku punya ini saja ya Rasulullah. Aku berikan ia kepada engkau ya Rasulullah untuk berkhidmat kepada engkau." Nah, begini cara para sahabat salafus saleh untuk agar dapat posisi dalam dakwah. Harta tak punya, untuk berperang pun tak bisa karena perempuan. Harta nak diberikan untuk bantuan perang pun tak bisa, membantu begini, tidak ada yang bisa. Tapi dia punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya inilah yang akan dia berikan ke Rasulullah. Aku punya anak laki-laki ini ya Rasulullah. Inilah aku berikan kepada engkau ya Rasulullah untuk khidmat kepada engkau ya Rasulullah. Jadi begitu. Jadi para sahabat salafus saleh dulu ingin ada dia di dalam dakwah ini. Jadi tidak ada istilahnya dia nak bisa dari Rasulullah, dan lah tua ya Rasulullah, orang tu nak dia punya Rasulullah, tidak ada. Tetap ada sahabat
ambil andil, walaupun sekadar menyiapkan air untuk perang, walaupun sekadar untuk memukul beduk menandakan untuk perang, walaupun sekadar membawa bendera, walaupun dengan sekadar memberikan layanan makanan, minuman dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, begitulah Islam menilai, tidak melihat kepada besar dan kecil sebuah kebaikan, tapi kita harus ikut andil dalam kebaikan itu. Maka dalam agama ini kita harus ikut andil. Kita posisi yang mana? Ya, posisi orang yang punya masjid? Tidak. Posisi muazzin? Tidak. Posisi imam? Tidak. Posisi makmum? Setidaknya itu. Kalaupun tak bisa posisi makmum, setidaknya posisi orang yang mendengar azan. Kan begitu dalam syarahan hadis. Ada beda-beda orang ini dalam mendapatkan pahala, tapi kalau menengok aktivitasnya tak banyak. Satu, ada yang namanya orang solat berjamaah, namanya makmum. Makmum datang ke masjid. Makmum sekadar mendapatkan pahala dia sebagai makmum dan pahala dia solat di masjid itu. Ada yang lebih besar lagi dapat pahala daripada makmum. Siapa dia? Imam. Imam dapat pahala lebih besar daripada makmum. Kenapa? Karena sejumlah makmum yang ikut salat dengannya, maka si imamlah mendapat pahalanya. Ternyata bukan imam saja yang lebih besar pahala, ada yang lebih besar mendapatkan pahala daripada imam. Siapa tu? Muazzin. Muazzin, seluruh orang yang datang termasuk pahala yang didapati oleh imam, muazzin dapat. Dan bukan itu saja, orang yang mendengar azannya pun walaupun tak datang ke masjid, si muazzin dapat pahala. Ternyata ada yang lebih besar lagi daripada muazzin yang dapat pahala. Siapa dia? Yang lebih besar lagi dapat pahala daripada muazzin? Dalam syarahan hadis itu siapa? Orang yang memiliki tempat untuk ibadah itu. Jadi tempat untuk memiliki ibadah itu, ini dia. Muazzin tadi azan di masjid. Masjidnya punya si fulan tadi. Berapa yang didapatkan pahala oleh muazzin? Orang punya masjid dapat pahala. Orang yang dapati oleh imam, yang punya masjid dapat pahala. Yang salat berjamaah seluruhnya makmum tu, yang punya masjid dapat bagian daripada pahala. Maka itulah bagusnya kita selagi hidup banyak-banyak berwakaf. Wakaf tanah, wakaf kebun, wakaf harta dan lain sebagainya. Karena setelah kita meninggal dunia, itulah yang mengalir terus sampai kita meninggal. Jadi Sayyidina Sayyidatuna Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik ini tak punya apa-apa. Dia cuma punya Anas inilah yang aku punya ya Rasulullah. Kalau bisa dialah yang aku berikan kepada engkau ya Rasulullah. Nabi nengok sifat Anas ni bagus, orangnya bagus, akhlaknya baik, maka Nabi pun menerima. Kemudian di ujung ketika serah terima itu, diserahkan anaknya oleh Ummu Sulaim ke Nabi, Sayyidina Anas bin Malik ke Rasulullah oleh ibunya, kemudian ibu mengatakan, mohon doakan anakku ya Rasulullah. Dalam riwayat hadis disebutkan itu, mohon doakan anakku ya Rasulullah. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu yang bawa anak ke kiai, ke buya, ke ustaz minta didoakan, itu sudah dilakukan dahulu oleh ibunya Anas bin Malik. Memang itu ajaran salafus saleh. Bawa anak ke buya-buya, doakan anak kamu buya. Buya doakan cucumu buya, buya doakan. Itu tradisi dari dulu sudah bagus, tradisi salafus saleh dahulu. Didoakanlah, dipeciklah kepala dia buya. Itulah kadang sedegil-degil lah punya, insya-Allah taubat nanti menjadi orang yang taatnya. Tapi kalau tidak ada itu ada ya memang enggak lama lah tangkaunya gitu. Nah, makanya didoakan dia buya tadi Allah didoakan oleh Ustaz tadi. Nabi doakan. Itulah fa'aksir malahu ya Allah, banyakkanlah hartanya ya Allah, banyakkanlah anaknya ya Allah, berkailah daripada umurnya ya Allah. Ya kalau kita tilik balik dalam bahasa sejarah hadis itu dalam tabakan ilmu rijal itu, rupanya Anas bin Malik masih hidup kan usia beliau panjang. Itu beliau sudah menguburkan anak dan cucunya 125 orang. Ya maksudnya umurnya lah panjang. Banyak cucu meninggal anaknya. Anak Anas bin Malik 80, 82, 83, 70 orang laki-laki. Itu anak tuh, tak masuk cucu. Pokoknya ketika beliau masih hidup sempat beliau menguburkan anak dan cucunya, apalagi di zaman taun. Nasallallahu alaihi. Di zaman taun itu banyak yang meninggal dunia. Ya taun itu macam-macam COVID petang lah.
Tiba-tiba tumbang, mati. Nah, sempat Anas bin Malik ketika hidup menguburkan anak dan cucunya itu 125 orang. Ya 125 itu bukan sekali mati, bukan sekali meninggal. Pokoknya beliau seorang kakek, seorang ayah menyaksikan anak beliau meninggal dunia, cucu beliau meninggal dunia, itu sampai cucu saja tak masuk cicit. Itu 125 orang. Nah, makanya umur beliau panjang umur Anas bin Malik panjang. Ada mengatakan lebih 130 tahun, ada yang mengatakan sampai 150 tahun. Nah, itu daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala. Jasa beliau lah hadis sampai kepada kita. Quran sampai kepada kita, maka sahabat Nabi itu layaklah kita katakan dengan radhiyallahu anhu wa radhu'an. Makanya dalam ilmu hadis tak ada jarhi wa ta'dil namanya. Tidak boleh untuk menjarah ya, dalam ilmu hadis itu menjarah maksudnya tak boleh menjelekkan, memburukkan sahabat Nabi. Dan dalam ilmu jarh wa ta'dil itu ada ilmu yang dibolehkan, itu mencari aib perawi. Itu harus, karena itu tuh menentukan status hadis nanti. Oh, ada perawinya kadzab nu dusta. Oh, tengok apa menurut Imam Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, la ba'sa bih. Oh, ini ada tak masalah di hadisnya. Tapi ditengok dalam kadzab, la aslalah. Dia kadzab, dusta. Satu lagi mengatakan dia siqah. Itu yang membedakan status hadis itu, Pak. Itu yang membedakan status hadis. Ada hadis tadi banyak, tapi tengok perawinya. Tapi perawi di situ bukan ditengok sahabat Nabi. Ingat itu. Sahabat Nabi tak boleh kita jarh wa ta'dil. Sahabat Nabi tak boleh untuk kita katakan oh dusta, oh ini tak amanah, oh ini itu tidak ada. Kullu ashaban Nabi udul. Sudah ada sebuah kaidah kesepakatan para ulama hadis, keseluruhan sahabat Nabi itu udul. Udul itu maksudnya adil, baik, tidak ada yang munafik. Ya, kalau dia munafik itu berarti itu bukan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekelas Abu Bakar kita hina, itu tak boleh. Apalagi sekelas Umar kita hina, kita lecehkan, kita sepelekan, itu tak boleh. Mereka adalah orang-orang yang mulia, ya, mulia di sisi Allah. Allah puji dalam Al-Quran radhiyallahu an wa radhu'an. Itulah dia sahabat baginda Nabi Sayyidina Anas bin Malik. Apalagi Anas bin Malik. Ya Allah, berapa naknya khidmat Anas bin Malik kepada Rasulullah. Nabi kan salat, Anas bin Malik membersihkan tempat salat Nabi. Ketika Nabi nak salat, Anas bin Malik sudah menyiapkan air untuk Nabi. Ketika Nabi nak bepergian, sendal Nabi sudah di depan pintu, disiapkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kuda Nabi sudah disiapkan oleh Anas bin Malik. Berapa naknya mulianya Anas bin Malik. Jadi kata baginda Nabi ketika doa itu, ada dalam satu riwayat kan panjangkan umurnya. Tapi dalam satu riwayat yang lain, doa Nabi itu, ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah keluarganya, anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, ketika itu Nabi sudah meninggal dunia. Dua doa Rasulullah sudah aku dapatkan, kata Anas bin Malik, dan aku menginginkan doa yang ketiga pun hendaknya aku dapatkan. Jadi Nabi di yang ketiganya Nabi katakan, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Memang Anas bin Malik itu hartanya banyak, ya, anaknya banyak. Saking banyaknya harta Anas bin Malik itu, Anas bin Malik sendiri mengakui, aku panen kebunku itu 2 kali dalam setahun. Marratin fis sanah. 2 kali setahun. Orang cuma sekali dalam setahun panen. Anas bin Malik itu 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun panennya. Memang begitu. Jadi para sahabat pernah melihat bahwa mendung ya, di saat musim kemarau panjang di Madinah ketika itu. Para sahabat menyaksikan awan berkumpul hitam itu di atas kebunnya Sayyidina Anas bin Malik, dan turun hujan di bagian itu. Itu aja yang turun hujan, yang lain enggak. Walaupun enggaknya sayangnya Allah kepada Anas bin Malik itu. Pada musim kemarau susah air. Sahabat di Madinah nampak tuh awan hitam itu. Awan hitam berkumpul. Tenang saja awan hitam itu. Menurunkan. Yang diturunkan hujan yang membasahi itu cuma kebun Anas bin Malik, enggak yang lainnya. Seolah-olah Anas bin Malik ini memang ya, orang dalam Allah Ta'ala lah gitu dia.
tolong ya Allah ya kan, tolong ya Allah siram apa kami dengan hujan ya Allah, langsung Allah kabulkan. Nah, itu saking dekatnya Sayyidina Anas bin Malik. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena khidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dekat ya karena ada khidmatnya, ada pengorbanannya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kena marah oleh Nabi. 10 tahun mengkhidmat Nabi, 10 tahun membantu Rasulullah, tidak ada sedikit pun marah dari baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada. Ya, Anas bin Malik disuruh pergi oleh Nabi, "Baiklah, turik datangi si Anu sampaikan ikut. Baik ya Rasulullah. Tiba di jalan, tiba di pasar nampak kawan sedang main. Lah ikut, lo main juga kawan tadi. Diikutilah Sayyidina Anas bin Malik oleh Nabi dari belakang. Kemudian jumpa, ya Unais kata Nabi, panggilan sayang Nabi. Unais, ya Rasulullah. Nah ingat engkau? Barulah Anas. Oh ya ingat ya Rasulullah. Barulah Sayyidina Anas pergi. Tak ada Nabi marah kepada pembantunya, Sayyidina Anas bin Malik. Aslinya Anas ni dari Bani Najjar. Bani Najjar. Bani Najjar ni sebenarnya asal sukunya dari Yaman. Jadi dulu suku di Madinah itu ada suku Aus, ada suku Khazraj. Orang ini dari Yaman. Karena ada bendungan di Yaman itu pecah dulu, bendungan apa namanya? Bendungan itu, maka Yaman menjadi porak-poranda, maka orang-orang Yaman, kebanyakan orang-orang Yaman itu pindah ke Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah, karena itu negara yang terdekat dahulu dengan Yaman. Nah, kebanyakan itu ke Madinah karena Makkah belum Makkah itu nampak kali kota yang keraslah kehidupan Quraisy ketika itu, maka pindahlah ke Madinah. Di Madinah itulah dulu namanya Yathrib. Di situlah. Cuman Anas bin Malik ini sudah lahir di Madinah. Qala radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan menyebut nama orang saleh ini sebagaimana para sahabat mengatakan diturunkannya rahmat ya di tempat itu, dan setidaknya kita berharap kepada Allah beri kita rezeki berjumpa kita dengan orang-orang yang mulia ini hendaknya. Amin. Wa qala rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sya'irin wa masyaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khubsin sya'irin wa ihalatin sakhinatin wa laqad sami'tuhu yaqul ma asbaha li ali Muhammadin illa sa'un wa la amsa wa innahum latis'atu abyatin rawahu Bukhari. Kata Anas bin Malik, telah menggadaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dir'ahu. Telah Nabi gadaikan baju perangnya dengan satu gandum. Satu gandum maksudnya segentang gandum, syair. Gandum. Jadi Nabi punya baju besi. Nabi berikanlah baju besi tadi untuk digadaikan ke toke boreh lah kalau di awak ya. Toke gandum. Kata Nabi ketika gandum, agi ambo gandum segantang kata Rasulullah. Agi ambo gandum, engkau ambillah baju besiku ini sebagai gadainya. Ya, rahan namanya. Dia ada lafaz rahan. Ini dalam fikih ada rahan. Rahan. Sekarang bank-bank syariah sudah memakai kalimat lafaz itu. Rahan namanya. Rahan itu gadai. Bapak Ibu mau gadai emas, datang ke bank syariah ada. Kalau di bank konvensional tak ada. Kalau bank syariah ada namanya rahan. Itu sesuai dengan prinsip syariah ini. Sudah diatur di dalam DSN Dewan Syariah Nasional, itu dijaga dengan fatwa MUI. Datang ada itu tuh rahan namanya. Rahan gadai. Ada satu lagi namanya kalau dalam fikih namanya mudharabah. Mudharabah ini bagi hasil. Dan namanya lagi wadi'ah. Wadi'ah ini cuma nitip saja. Maka kalau Bapak Ibu menyimpan di bank syariah, ya, itu akan ditanya, Ibu mau pakai akad apa? Nah, itu dia beda, Pak. Bu, syariah dengan konvensional jangan bilang sama aja ke Ustaz, enggak beda. Dalam nama akadnya aja dah beda nih. Ditanya, Ibu pakai akad apa? Kita ada akad dua, ada akad wadi'ah, ada akad mudharabah. Wadi'ah ini apa? Wadi'ah ini Ibu letak duit saja, duit Ibu ini tak bertambah, tak berkurang.
Menyimpan duit saja kita, itu namanya wadiah. Oh enggak, rugilah saya ingin duit saya ada bertambah, maka duit ibu kami pakaikan untuk kerjasama, namanya mudharabah. Boleh mendapatkan hasil, boleh. Nah, bedanya dengan konvensional apa? Beda dengan konvensional tak ada akad. Ibu-ibu piti awak bertambah aja, itu nama bungo. Itulah yang riba. Jelas beda dia. So, kalau ada orang bilang sama aja, enggak beda lah Pak. Beda. Bank Syariah itu ada Dewan Pengawasnya, itu di bawah MUI, DSN, Dewan Syariah Nasional, itu orang pakar saja di dalamnya. Nah gitu. Tapi BSI lah berapa hari itu nak bisa awak ambil atau lain boleh ceritanya itu tidak kakak syariah. Nah. Itu lain itu. Tapi kalau syariah dengan konven beda Pak. Nah, kemudian Bapak pakai apa? Oh saya inginlah duit saya ini setiap bulannya bertambah lah. Baik, berarti Bapak pakai akad mudharabah namanya. Tengok mudharabah ini ada nisbah bagi hasil nanti. Seperti apa? Tidak pakai rate suku bunga Pak. Beda Pak. Kalau di konvensional pakai rate suku bunga. Kalau di bank syariah pakai nisbah. Beda-beda. Nah, berapa persen untuk bank, berapa persen untuk kita sebagai nasabah. Ada lagi namanya murabahah. Dalam Islam tak boleh istilahnya pinjam uang, apa namanya istilahnya akadnya jual beli, tapi pinjam uang bayar dengan uang. Jadi pinjam uang, bayar dengan uang, tapi bayarnya ini dah berlebih, tak ada. Maka ada di bank syariah itu namanya murabahah. Bapak Ibu ingin memperbaiki rumah, ya butuh uang. Kalau di bank konvensional cukup ajukan saja pinjaman, keluar uang, bayar dengan uang tapi berlebih, haram, riba. Jadi kalau di bank syariah macam mana? Ada akad namanya akad murabahah. Murabahah itu Bapak Ibu mengajukan, kami ingin akad murabahah. Apa saja yang mau Ibu lakukan? Kamu mau renovasi rumah. Apa renovasi rumahnya? Buat di sana keramiknya, pagarnya, atapnya, semennya, pasirnya, apa ya. Total belanja nih keseluruhannya 300 juta. Oke, diwakilkanlah nama akad-akad wakalah, diwakilkan ke nasabah untuk belanja. Nanti dah setelah itu nampak barang-barang bukti segala macam, dah duit itu dia. Jadi transaksi namanya murabahah, jual beli. Itu dia, jual beli dikasih duit, dibelikan ke barang. Nah, tapi ada juga yang berdusta Ustaz, katanya murabahah tapi padahal tidak. Itu dia yang kena, itulah dalam pengawasan. Jadi beda Pak. Ya, beda. Jadi jangan disamakan ya. Nah, sama aja katanya. Enggak, beda. Ya mungkin yang nakal-nakal itu mungkin ada juga. Ya nakal-nakal itu mungkin ya dia ya namanya mantan ex konvensional. Nah, kemudian masuk ke syariah agak nakal, wah ya wajar saja. Ya, tapi tidak keseluruhannya, satu-satu mungkin. Ya mungkin karena belum paham, mungkin karena belum mengerti dan lain sebagainya. Jadi waqala. Nah, jadi ini lafaz namanya lafaz rahan. Rahan tadi apa? Gadai. Kalau wadiah meletakkan duit, nyimpan. Kalau mudharabah bagi hasil. Kalau murabahah jual beli barang, itu murabahah namanya. Murabahah. Ada namanya lagi ijarah sewa menyewa. Ada Pak? Ijarah sewa menyewa. Lafaz dengan lafaz ijarah. Ada. Ya. Sewa berapa, bayar sekian, cicil sekian, ada. Kalau kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi telah menggadaikan baju besinya dengan gandum. Nah, berarti Nabi menggadaikan baju besi dengan gandum berarti untuk makan. Kata Anas bin Malik, Anas bin Malik tahu isi rumah Nabi, tahu Anas bin Malik apa permasalahan di rumah Nabi, ada apa kejadian di rumah Nabi. Anas bin Malik banyak tahu. Makanya Imam Syafi'i percaya dalam bab kunut itu kepada Anas bin Malik. Nah, sebagaimana Imam Malik juga percaya kepada hadisnya Anas bin Malik tentang bab kunut. Tapi Imam Hanafi kata Imam Hanafi memakai riwayat yang lain. Imam Hanafi mengatakan Nabi itu kunutnya cuma kunut nazilah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Maliki itu percaya. Kan persaksian Anas bin Malik itu. Hadisnya sahih. Imam Nawawi mensahihkan, Imam Ibnu Hajar mensahihkan hadis. Kata Anas bin Malik apa? Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya.
Nabi itu selalu melaksanakan kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Jadi menurut Anas bin Malik, selama Anas bin Malik jadi pembantu Rasulullah, memang Nabi tak pernah meninggalkan kunut subuh. Maka hadis itu yang dipegang kuat oleh Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Imam Maliki ulama hadis di Madinah, Darul Hijrah. Tak ada yang tak kenal ulama hadis dengan Imam Malik. Imam Syafi'i begitu juga. Hadis itulah yang dipegang oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Persaksian Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi tak pernah meninggalkan kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Sampai Nabi meninggal dunia, tak pernah Nabi meninggalkan kunut subuh. Siapa yang menyaksikan itu? Anas bin Malik. Anas bin Malik selalu tinggal di dekat Nabi, selalu bersama Nabi. Anas bin Malik. Pokoknya para sahabat sudah yakin kepada seluruhnya bahwa orang yang berada selalu di dekat Nabi itu adalah Sayyidina Anas bin Malik. Tidak ada yang lain. Ada yang lain kadang ada mengurus anak, mengurus istri, mengurus. Kalau Anas bin Malik memang waktunya itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi menggadaikan baju besinya, baju perangnya untuk mendapatkan gandum untuk dimakan. Wa masyaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubsin sya'irin wa ihalatin sakhinatin, dan aku memberikan dan aku berjalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti dari gandum. Roti dari gandum. Jadi gandum tadi diberikan, kemudian diolah jadi roti. Aku memberikan roti dari gandum ini ke Rasulullah, kemudian dengan ihalatin syakinah, lemak-lemak yang sudah berubah warnanya, lemak daging. Memang beda orang Arab dengan kita, Bapak Ibu. Orang Arab lemak daging itu dimakannya, ya dimakan. Bahkan ya walaupun daging tak ada, dapat lemak itu saja jadilah. Kalau kita buang lemaknya. Saya ingat betul itu kalau ada Maidatul Rahman namanya. Maidatul Rahman itu berbuka di masjid-masjid. Jadi kita mahasiswa dulu berbukanya di masjid Maidatul Rahman. Itu disiapkan makanan sekian ribu. Seperti Al-Azhar kemarin menyiapkan 5.000 setiap Ramadan untuk berbuka. Untuk berbuka 5.000 di Masjid Al-Azhar. Setiap berbuka 5.000. Itu jadi kalau orang Arab itu ada di dalamnya itu ihalah. Jadi lemak tadi itu tak dibuang. Mereka masak, mereka masukkan, dan itu orang Arab memakannya. Saya tak tahu apakah mitos di daerah kita kalau makan lemak itu naik kolesterol atau naik naik tensi atau segala macam, tak tahu kita apakah itu mitos atau macam mana. Tapi memang orang Arab tak membuang lemak itu, tak dibuang. Mereka makan lemak saja itu, mereka makan pakai roti. Roti ish itu roti besar, dia patahkan roti tadi, diambilnya lemak tadi, dia makan ya lemak yang sudah direbus lemak itu. Jadi begini hadisnya, wa ihalatu syakinah, aku membawa roti gandum, kata Anas bin Malik, dan bersamaan dengan lemak daging yang sudah berubah warnanya. Lemak yang sudah berubah warnanya itu untuk dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh ada penawarnya kalau orang Arab bisa tengok. Dia ada namanya jenis makanannya tunsi namanya. Itu yang tak ada di kita. Tunsi itu sejenis kulit jeruk bercampur dengan wortel, kadang bercampur dengan terong yang sudah diasinkan. Jadi kalau parik-parik wak nak bisa menerima, keluarnya balik. Bayangkanlah itu wortel diasinkan, kemudian terong diasinkan, kemudian kulit jeruk. Jadi kita kulit jeruk kita buang, kalau orang Arab enggak. Orang Arab kulit jeruk itu dia bersihkan kemudian diasinkan. Jadi mereka makan dagingnya kuat, itu tuh satu mangkok pula. Jadi mungkin 2 mangkok dengan daging, kemudian 1 mangkok tunsi tadi itu. Itu mereka. Ya enak lah kita karena sudah terbiasa, enak juga kita. Itu diasinkan, itu dimakan. Jadi kata orang Arab, saya masih ingat itu, ada lazim ya bunai katanya. Ini mesti nih kalau engkau makan daging, ini jangan kau tinggalkan katanya. Gitu. Di kita kan enggak. Di kita daging aja. Tanpa netralnya kau enggak ada. Karena di situ mungkin kalau dalam medisnya mungkin di situ kita kata. Jadi orang Arab itu enak
tunsi namanya. Walaqad sami'tuhu, dan aku mendengar ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku mengantar makanan tadi, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? Ma asbaha li ali Muhammadin illa sa'un wala amsa wa innahum latis'atun abyatin, rawahu Bukhari. Hadis ini di dalam Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ada ungkapan apa katanya? Laqad sami'tuhu, aku mendengar, kata Anas bin Malik, ketika aku memberikan roti dari gandum tadi, kemudian aku memberikan lemak tadi yang sudah berubah warnanya, aku mendengar ucapan keluar dari mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma asbaha ali Muhammadin illa sa'an. Tidak ada pagi-pagi ini keluarga Muhammad di rumahnya makanan kecuali 1 sa' daripada gandum. 1 sa' ini berapa kemarin itu? Ya sekitar 6 on sekian, 4 on atau 6 on itu. 0,7 on. Jadi itu yang ada di rumah keluarga Nabi. Sore itu yang ada itu saja. Kemudian pagi itu saja yang ada, sore itu saja yang ada. Katanya wa innahum latis'atu abyad, dan mereka itu ada 9 rumah, kata Nabi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pagi-pagi ini di rumah keluarga Muhammad itu sa' kecuali sa'an, kecuali 1 gantang, 1 sa' daripada gandum pagi ini, dan nanti sore juga 1 sa'. Yang ada cuman di rumah keluarga Muhammad tu 1 gantang, 1 sa' daripada gandum pagi ini, dan sore nanti juga 1 sa' daripada gandum. Dan jumlah mereka tis'atu abyad, dan mereka itu ada 9 rumah. 9 rumah. Bayangkanlah, tis'antun, tis'ah. 1 sa' 4 mud. Ya, 1 sa' 4 mud. 1 sa' 4 mud. 1 mud itu, ya pokoknya kalau tak salah saya, bilangan sa' itu tuh sekitar 6 on atau sekitar sekian on lah gitu. Itu 1 sa'. Wa innahum latis'atu abyad, dan mereka itu ada 9 rumah. Akulah dalil. Ada yang bertanya, bini Nabi itu berapa sebenarnya Ustaz? Ada yang mengatakan 1 riwayat 12, ada 1 yang riwayat mengatakan 11, ada 1 riwayat mengatakan 9. Lebih banyak riwayat mengatakan itu 9, karena 9 dengan jumlah rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Kedua, ini sebagai dalil bahwa Nabi tak pernah menggabungkan istrinya dalam 1 atap rumah. Itu perlu kita pegang erat-erat itu, pemahaman ini. Nabi tak pernah menggabungkan istrinya dalam 1 atap rumah. Tak ada. Beda rumah Aisyah, beda rumah Ummu Salamah, beda rumah Ummu Habibah, beda-beda. Rumah Hafsah beda, rumah Saudah beda, beda-beda rumah istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu buktinya Nabi mengatakan wa innahum latis'atul abyad. Mereka punya ada 9 rumah. Jadi tidak ada dasarnya dalilnya, walaupun aman kok Ustaz kita jadikan 1 rumah saja. Walaupun aman, dalam mazhab Syafi'i itu menyalahi prinsip syariat. Aman kok Ustaz, tidak ada dia berkelahi kok Ustaz. Iyo aja, kadang 1 kamarnya melolok pakai baju. Nah boleh. Kok aman kok apa namola, menyalahi syariat. Ya, tetap mesti harus dibuatkan ada rumah masing-masing dibedakan. Mungkin di siku rumah si fulan, mungkin di sampingnya rumah fulana, mungkin di sampingnya rumah fulana. Dalam mazhab Syafi'i memang tak boleh. Haram hukumnya meletakkan beberapa orang istri dalam 1 atap rumah. Tak boleh. Mesti harus dibedakan. Aman kok Ustaz, kami aman-aman aja Ustaz. Kami pakai zikir gitu. Zikir apa namola, tetap tak boleh. Menyalahi syariat dalam mazhab kita Syafi'i. Kami pakai jadual piket Ustaz gitu. Kalau hari kos yang sianu piket, yang besok sianu piket. Jadi kalau berbeda-beda rumahnya payahnya piket Ustaz. Kau pakai piket, kau pakai apa namola, pokoknya menyalahi syariat itu. Ada juga yang bangga salah seorang Ustaz. Ya, saya tak capek-capek
Saya mungkin di antara orang yang mudah berpoligami, Ustaz. Apa tu? Kamu nak perlu ambil rumah untuk yang lain tu. Jadi satu atap rumah. Bangganya menyebut itu. Padahal menyalahi syariat. Mana kami leman biar aman-aman aja. Tak pernah kalau ada aman-aman aja ni. Oh, ya hebat ya. Ini tujuannya kan untuk itu aja tinggal supaya awak menyebut ya hebat ya. Cik itu aja perlu dia nyatanya. Tapi menyalahi syariat kok hebat macam mana pun lah menyalahi syariat tak ada guna. Mana syariat? Baginda Nabi lebih tahulah Nabi syariat lagi. Lebih bisalah Nabi menjinakkan isteri-istrinya lagi. Nabi. Tapi Nabi tetap walitis atau abyad. Tetap ada 9 rumah untuk isteri-isteri Nabi SAW. Jadi bagi bapak-bapak yang nak berpoligami, siap-siapkan rumah dulu. Sampai tinggal. Dan letak pulangnya di rumah, serumah pula jurang rumah nalamu ke lah. Tidak ya kebisa, begitulah kira-kira tidak ya kebisa, tapi ya dalam syariat sudah diajarkan tak boleh satu rumah. Mazhab Syafi'i keras, mazhab Syafi'i dalam bab itu tak boleh. Karena ada hak nanti yang terambil, ada hak nanti yang terpakai, ada hak nanti yang terkurangkan. Itu yang tak dibolehkan. Makanya saya banyak juga punya masyaikh, punya syekh yang punya istri lebih dari satu. Ada syekh itu istrinya 2, ada yang 3, ada yang 4. Tapi tak pernah saya melihat foto beliau di tengah-tengah sendiri diapit oleh 4 orang itu tak pernah saya melihat. Beliau foto dengan 4 orangnya kemudian diposting di mana-mana tak pernah saya melihat. Setiap beliau berfoto atau kemana-mana pasti ditemani oleh satu saja. Ya kadang Umi Fulan, kadang Umi si Fulan, kadang Umi si Fulan. Begitu ya. Memang beliau jaga betul. Beda dengan kawan-kawan kini fotonya tuh. Atau saling pegang-memegang bulan tuh. Ngapo itu tuh. Enggak ada Nabi mengajarkan syariat seperti itu. Dan kita pun tidak pernah membaca riwayat hadis baginda Nabi. Nabi menampakkan kepada sahabat dengan ke-9 isteri beliau atau yang tinggal ada 6 ketika itu di depan para sahabat baginda Nabi. Nabi sedang ada di dekat mereka dan Nabi sedang bercengkrama dengan mereka. Tidak ada. Kadang Nabi di rumah Sayyidah Aisyah nampak oleh sahabat Nabi sedang di dekat Sayyidah Aisyah. Kadang Nabi dengan Ummu Salamah nampak oleh sahabat. Kadang Nabi dengan Hafsah. Kadang Nabi dengan Ummah Habibah. Kadang begitu baginda Rasulullah SAW. Nah begitu. Jadi ya kalau wak baca kok kecek kawan ustaz tu bingitnya tu katanya lah. Akhirnya ndak lo kami bingit lah. Taruh aja lah. Cuman yang syariat tu jaga pula ya. Ndak perlu kami iri hati ni. Cuman syariat tu jaga syariat. Ya, jangan sampai kita menyepelekan syariat, jangan kita sampai meremehkan syariat kita. Itulah hadis kita hari ini. Jadi menggambarkan kehidupan Nabi sangatlah sederhana. Nabi tidaklah orang yang ingin menampakkan sebuah kemegahan. Bahkan Nabi menggadaikan bajunya untuk mendapatkan makanan. Dan begitu juga padahal makanan itu tidaklah banyak disimpan oleh Nabi kepada keluarganya. Cuma sekedar satu gentang daripada gandum pagi dan sorenya begitu juga. Dan padahal mereka itu ada 9 rumah. Dan kemudian kesimpulan hadis ini bahwa Nabi memiliki istri dan itu berbeda-beda rumahnya. Maka Nabi katakan hadis atau abyad mereka itu ada 9 rumah. Azza wa billahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila shiratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyyatina wahfadhhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.